Oke guys, halo semua, welcome back lagi di channel gue pastinya di channel The Felix TM. Oke, di video kita kali ini gue bakal membahas suatu hal yang cukup menarik banget buat kalian. Jadi kita bakal langsung saja, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue sering-sering upload dan hati gue pastinya semakin tenang guys ya. Oke guys, kali ini kita bakal kembali untuk bermain game Throne of Desire. Nah, ini merupakan game baru yang masih tahap CBT. Nah, di sini gue bakal kasih kalian sedikit tips lagi, di mana tips yang akan gue berikan kalian di sini adalah tips untuk summon. Nah, jadi di game ini itu ya kalian juga mendapatkan sistem summon ya atau gacha. Nah, jadi itulah kenapa gue pengen bikin kalian tips sesuai dengan ya experience gue bermain game ini ya selama beberapa hari dari awal rilis game ini. Walaupun tahapnya masih CBT, ya gue bakal kasih kalian tips kecil-kecilan untuk game ini pastinya dari segi summon. Nah, langsung saja. Untuk yang pertama, di sini kalian bisa lihat kalau kita itu memiliki 4 fitur summon di game Throne of Desire ya. Nah, jadi untuk fitur summonnya itu ada partner summon atau sanctuary summon. Kemudian ada mount summon atau ini bisa dibilang sih paling simpelnya adalah kendaraan kalian. Kemudian ada soulstone summon dan yang terakhir ada fashion summon. Nah, di sini ada 4 nih, dan kalau kalian misalnya bertanya yang mana sih paling worth it bang dari keempat ini untuk kita nge-spend dari tiket dan juga diamonds yang sudah kalian kumpulkan selama berhari-hari ya dari awal rilis game ini pastinya. Nah, jadi ya untuk di sini dari keempat ini bisa gue bilang ada 2 yang paling rekomendasi banget untuk kalian spend diamond kalian sama tiketnya. Jadi 2 tempat itu ada di Sanctuary Summon, ini Summon Partner, kemudian ada di Soulstone Summon. Nah, ini merupakan tempat yang bisa gue bilang sih paling rekomendasi untuk kalian summon sebenarnya coy. Karena jika memang target kalian itu adalah tujuannya meningkatkan CP kalian biar cepet naik gede gitu guys ya. Nah, jadi kedua tempat ini yang bisa gue bilang sih cukup rekomendasi banget untuk kalian kejar CP biar cepet naik pastinya. Untuk yang pertama di sini kita bahas dulu dari Soulstone Summon. Nah, jadi Soulstone ini bisa gue bilang sih sangat rekomendasi banget untuk kalian spend di sini. Untuk bagi yang pengen cepet-cepet buat naikin CP karakter kalian. Karena jujur banget ya, Soulstone ini bener-bener sangat ngeboost dari CP kita ya. Karena setelah gue cek ternyata yang bisa gue bilang sih paling cepet ya buat naikin yang namanya CP kita itu ada di Soulstone ini. Nah, setiap Soulstone itu bisa gue bilang sih cukup rekomendasi banget ya untuk kita pakai pastinya dengan efek yang pastinya cukup lumayan pastinya. Dan di sini untuk red gacha Soulstone menurut gue sih ya nggak terlalu susah-susah banget sebenarnya coy. Karena red gachanya bisa gue bilang sih lebih mendingan dibandingkan kalian red gachanya itu di partner. Karena di partner gue belum dapet satupun ya. Selama kalau nggak salah sebanyak 62 kali summon itu udah nggak dapet satupun partner bertipe SR. Sementara untuk di Soulstone ini gue sudah dapet 2 yang tipe SR. Jadi menurut gue sih kelihatannya ya emang sih untuk di Soulstone ini red gachanya cukup tinggi. Kalian bisa mendapatkan yang namanya Soulstone ini. Nah, dan itu pun gue pakai tiket gratis coy, nggak pakai diamonds ya. Semua diamonds gue spend di partner. Jadi di sini gue pakai tiket yang free gue dapet memang khusus untuk gacha Soulstone dan ya bisa dapat 2 Soulstone SR itu udah lumayan banget pastinya untuk gue ya. Dan bisa gue bilang sih kalau kalian memang pengen cepet buat naikin CP ini sangat bagus banget coy untuk kejar pastinya. Untuk yang berikutnya kita masuk ke tempat yang paling gue rekomendasikan banget untuk kalian nge-spend tiket dan juga diamond sekalian, yaitu ada di Sanctuary Summon atau Partner Summon. Nah, ini adalah tempat yang bisa gue bilang sih paling rekomendasi banget untuk kalian spend tiket dan juga diamonds. Kenapa bisa begitu bang? Nah, jadi di sini kalian bisa mendapatkan partner yang kalian bisa pakai nanti untuk di Divine Desire ya. Ya, kalau kalian memang misalnya pengen lihat karakter kalian itu digerebek sama MC kalian sampai nggak ada benang, nah itu bisa kalian gacha di sini. Dan sebenarnya bukan itu juga, karena di sini setiap partner itu punya kemampuannya masing-masing yang sangat membantu banget untuk kita saat explore di game ini. Nah,
Jadi kalau kalian lihat di sini ya, gue cek nih partner satu ini. Nah, jadi partner ini kalian bisa lihat ada efek kemampuan khusus di beberapa level tertentu. Nah, kalian bisa lihat di levelnya yang misalnya warna biru ini, kalau nggak salah ini levelnya 30 ya yang warna biru. Nah, jadi kalau misalnya level 30, dia itu bisa ngasih tambahan drop rate saat kita mancing. Nah, ini bagus banget pastinya. Dan ada juga di sini dia bisa ngeredus explore saat kita ngedispatch-nya. Lumayan banget pastinya, itu sangat membantu. Tapi itu di level 80. Nah, itulah kenapa di sini bisa gue bilang sih sangat bagus banget lah kalau kita fokus untuk gacha ini coy. Gacha partner. Karena setiap partner di sini bisa ngasih kalian efek seperti itu. Ada yang ningkatin drop rate saat kita mancing. Ada yang ningkatin drop rate saat kita ngubek-ngubek apa itu namanya coy? Ngubek-ngubek rumput lah. Nah, jadi di sanalah kegunaan yang bisa gue bilang sih paling rekomendasi banget dari partner ini. Nah, jadi itulah kenapa coy, gue sangat menyarankan kalian lebih banyak fokus untuk ini coy. Karena ya bisa gue bilang sih sangat membantu lah untuk kita di explore gitu coy, biar dapat bahan-bahan lebih enak dan lebih nyaman pastinya. Apalagi kan bisa dapat tambahan drop rate ya, itu lumayan banget pastinya. Dan ini juga enak coy buat nge-pushnya karena ya karakter di sini walaupun ya gacha kita sampah, tapi karakter-karakter sampah ini kalau udah rankingnya mentok gitu coy di SSR atau UR, itu udah cukup membantu banget untuk kita ngedapetin tambahan terutama ya dari CP, kemudian dari efek-efek tertentu saat kita explore. Nah, itulah kenapa gue sangat rekomendasikan di sini untuk kalian spend diamonds dan juga tiket kalian. Jadi ya mungkin segitu saja ya untuk info dari gue pastinya. Dan sebenarnya sih jujur saja di sini kalian itu masih bebas-bebas saja coy buat menggunakan bahan-bahan kalian, terutama tiket dan juga diamonds. Nah, karena sekarang kan masih tahap CBT, jadi karena nanti kemungkinan besar server kita bakal reset lagi dan nggak mungkin kita pakai server kita yang sekarang. Nah, itulah kenapa gue bisa bilang sih ya masih bebas-bebas saja sih kalian menggunakan bahan-bahan kalian untuk gacha sekarang. Tapi ya itu aja sih mungkin tips yang bisa gue kasih ya sesuai dengan experience gue pastinya memainkan game ini. Jadi ya mungkin segitu aja. Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan lagi atau segala macam, langsung saja di kolom komentar kita baku hantam di sana. Jika gue ada salah atau segala macam, langsung saja dikoreksi. Mungkin kalian udah sepuh-sepuh di luar sana yang juga ngerti lebih dalam main game ini. Nah, jadi ya segitu aja. See you the next video guys. Goodbye. Dadah cuy. Thank you.